Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadilah. Di sini saya ingin mempresentasikan konsep komunikasi data. OSI Layer. OSI Layer adalah model referensi yang dikembangkan untuk menciptakan sebuah kerangka yang bersifat konseptual. OSI Layer juga memiliki 7 model layar yang terdiri atas Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link, dan Physical Layer. Ablation Layer dan Standarisasi Layer. Ablation Layer adalah lapisan yang menjadi pusat center terjadinya suatu interaksi antara pengguna end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan. Kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contoh beberapa service dan protokol yang berada pada Ablation Layer adalah HTTP, SMTP, VTP, dan lain-lain. Presentation Layer dan Standarisasinya Layer adalah Presentation Layer, di mana mempunyai fungsi untuk mensentralasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layar ini, data juga akan terenkripsi dan dekripsi melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah MIME, SSL, TLS, dan lain sebagainya. Session Layer dan Standarisasinya Layer. Session Layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada Session Layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Transport Layer dan Standarisasinya Layer. Transport Layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layar ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data, seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu, juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Network Layer dan Standarisasinya Layer. Tugas dari Network Layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP, Internet Protocol, baik IP pengirim atau IP tujuan data pada suatu kondisi. Network Layer juga melakukan proses routing melalui interlocking dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layar ketiga. Data Link Layer dan Standarisasinya Layer. Pada Data Link Layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan prime. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengelamatan hardware atau perangkat kertas, seperti halnya pada MAC address, media access control address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, bridge, dan switch pada layer 2 dapat beroperasi. Untuk spesifikasi AAA 802 dapat membagi tingkatan menjadi 2 level, yaitu lapisan Media Access Control (MAC) dan lapisan Logical Link Control (LLC).
physical layer, standarisasinya layer, dan model OSI layer terakhir dan yang paling utama adalah physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah network interface card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio untuk setiap pengiriman data. Melalui tiap layer dapat dianalogikan seperti Anda mengirim surat. Radio over Internet Protocol (ROIP). Nah, jelaskan apa saja semua tentang ROIP. ROIP, singkatan dari Radio over Internet Protocol, adalah sebuah teknologi sistem radio yang menggunakan standar Voice over IP (VoIP) dan bekerja melalui perangkat lunak maupun keras. ROIP memungkinkan adanya multi komunikasi dengan banyak frekuensi serta terhubung dengan perangkat komunikasi. Informasi tentang base station. Base station, perangkat radio pusat yang berada di stasiun kontrol dengan sisi pelanggan yang bekerja pada sistem digital EGNET Cardless Telecommunication. Pada ROIP, base station merupakan protokol penting sebagai jembatan antara pengguna dengan IP gateway. Informasi tentang IP gateway. IP gateway, perangkat yang dapat mengkonversi data ke dalam protokol internet. Mengacu pada suara diubah menjadi IP atau perangkat yang mengkonversi suara digital ke dalam paket IP. Informasi tentang IP interface. IP interface, perangkat yang digunakan oleh pengguna baik PC, handphone, smartphone, atau perangkat lainnya yang berbasis protokol internet akan terhubung pada base station yang nantinya akan dikoneksi pada IP gateway. Suara yang dikirimkan melalui base station nantinya dikodekan menjadi sinyal-sinyal dengan bahasa khusus. Lanjut, informasi tentang repeater. Repeater berfungsi untuk memperpanjang rentang jaringan dengan cara memperkuat isyarat elektronis. Pemasangan repeater pada setiap 2,5 km membuat LAN yang menggunakan internet rentang jaringan dapat diperpanjang hingga 20 km. Keuntungan menggunakan sistem ROIP. Keuntungannya adalah ekonomis, mengurangi biaya penyewaan saluran telepon untuk remote yang dikontrol base station dengan menggunakan standar koneksi internet yang telah dipasang di area tersebut. Beberapa konsol PC, komputer pribadi, tetap dapat dioperasikan tanpa biaya yang tinggi untuk instalisasi konsol tetap. Nah, sampai sini saja presentasi saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.